Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, apa kabar hari ini? Tetap semangat belajarnya ya, dan mudah-mudahan kita berdoa sama Allah, mudah-mudahan virusnya segera pergi supaya kita bisa kembali melaksanakan pembelajaran tatap mukanya di kelas ya. Nah, sebelum belajar, marilah kita membaca doa dulu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing, mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar semangat, kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, integritas. Oke, baik. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Oke, hebat semua ya. Siap belajar hari ini ya. Minggu kemarin kita belajar tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Nah, ini juga kita akan melanjutkan materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu masih tentang gangguan kesehatan pada peredaran darah manusia. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 5 ya. Materinya itu ada IPA, SBDP, terus ada juga bahasa Indonesia. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah yang keturunan dan non-keturunan. Ada apa saja kalau yang keturunan? Stroke ya. Ada apa lagi? Ada jantung ya. Hari ini kita akan mempelajari ada faktor-faktor apa saja sih yang bisa mempengaruhi gangguan kesehatan tubuh kita. Yang pertama, menurut Hendrik Elboom, terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Yang pertama adalah faktor perilaku. Yang seperti apa sih kalau yang faktor perilaku itu? Kalau faktor perilaku itu misalnya perilaku hidup kita sehat, maka macam-macam penyakit juga tidak akan datang. Tapi kalau perilaku kita tidak sehat, maka bermacam-macam penyakit itu akan timbul. Itu makanya dari faktor perilaku ini juga bisa mempengaruhi tingkat kesehatan kita. Makanya kita harus bisa menjaga pola hidup kita, harus bisa menjaga pola hidup yang sehat. Yang kedua, faktor lingkungan. Kayak gimana sih contoh faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi kesehatan tubuh kita itu? Misalnya kalau lingkungannya sehat, maka berbagai macam penyakit juga tidak akan ditimbulkan. Kalau misalnya lingkungannya kotor, maka yang ditimbulkan juga tidak baik. Misalnya kalau lingkungannya kotor, tercemar, bau, banyak sampah,
banyak penyakit. Yang ketiga yaitu faktor keturunan. Faktor keturunan itu biasanya penyakit yang bisa ditimbulkan atau diturunkan dari nenek atau kakek kita gitu ya, dari orang tua kita. Maka yang keempat atau yang terakhir faktor pelayanan kesehatan. Apa sih contohnya kalau faktor pelayanan kesehatan? Nih, misalnya kalau di lingkungan kita itu pelayanan kesehatannya itu jauh, tidak optimal, jalannya jelek, aksesnya susah. Nah, maka pelayanan kesehatannya pun tidak akan prima, tidak akan optimal. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan mengenai materi yang Ibu jelaskan tadi? Sepertinya banyak gangguan ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ke pembahasan selanjutnya. Nah, sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang pola usaha-usaha yang bisa mencegah dari berbagai macam penyakit. Salah satunya itu dengan cara berolahraga. Dan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang gerak tarian, tentang pola tarian ya. Nah, menari juga merupakan kegiatan yang menggerakkan tubuh, sama saja dengan berolahraga, dan kita itu supaya bisa tetap sehat. Nah, dalam menari hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang diperagakan lebih indah. Dalam menari kadang-kadang juga dilengkapi dengan properti tari. Properti tarinya itu bisa menggunakan apa saja sih? Iya. Terus piring, selendang. Pola lantai adalah sebuah garis atau pola yang dibentuk sebagai cara bagi penari dalam memperindah gerakan, bergeser ke posisi untuk penguasaan panggung. Nah, nanti tugasnya itu kalian harus membuat pola gerakan sederhana dengan menggunakan properti tari yang seadanya di rumah. Kan kita juga sudah belajar membuat pantun tentang kesehatan. Nah, coba apa saja ciri-ciri pantun? Ada sampiran dan juga ada isi. Contohnya, saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Yang baris keberapa yang jadi sampiran? 1 dan 2. Pinter. Kalau yang jadi isi baris keberapa? 3 dan 4. Nah, kira-kira kesimpulan apa sih yang bisa kita dapatkan atau kita peroleh dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Bahwa kita harus menjaga pola hidup kita supaya tubuh kita tetap sehat ya. Harus menjaga pola makanan, harus memakan makanan yang bergizi. Faktor lingkungan juga harus dijaga. Kayak misalnya rumahnya harus bersih. Kita menjaga tubuh kita dengan cara berolahraga yang teratur. Bisa dengan bersepeda, terus juga menari ya. Kalian juga bisa melakukan gerakan tari karena sudah sama saja dengan tari juga melakukan sebuah gerakan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasinya dan harus tetap semangat dan terus menjaga kesehatan, dijaga protokol kesehatannya. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.